Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Pada hari ini kita akan mempelajari atau kita akan membahas mengenai komunikasi di dalam mata kuliah Psikologi Industri dan Organisasi. Seperti yang kita ketahui tentang komunikasi ya, eh, di dalam kehidupan sehari-hari, manusia itu akan pasti melakukan sebuah komunikasi. Ya, jadi bentuknya itu bermacam-macam, seperti ada yang berbicara langsung, mengirim pesan singkat, melalui telepon, melalui surat, dan lain sebagainya. Nah, komunikasi itu eh, dapat kita artikan sebagai pengiriman dan penerimaan informasi yang terjadi pada dua orang, ya, atau eh, lebih yang memiliki tujuan supaya maksud yang diharapkan itu dapat dipahami. Jadi dengan begitu, inti dari tujuan komunikasi yaitu penerima informasi mampu mencerna isi informasi yang dikirim si pemberi informasi, ya. Jadi itu merupakan pengertian dari komunikasi secara umum. Nah, ada beberapa pengertian komunikasi menurut para ahli, ya. Ada berbagai macam ya, para ahli sudah memberikan eh, eh, mengulas tentang pengertian dari komunikasi itu sendiri. Nah, salah satu di antaranya ia menyebutkan bahwa sebuah proses penyampaian pikiran atau informasi dari seseorang kepada orang lain melalui suatu cara tertentu sehingga orang lain tersebut mengerti betul apa yang dimaksud oleh penyampai pikiran-pikiran atau informasi. Nah, di sini dijelaskan bahwa pentingnya berkomunikasi dengan jelas. Komunikasi itu adalah prasyarat dari kehidupan manusia, yang mana ini dapat dibuktikan bahwa individu itu menghabiskan 70% dari waktu mereka untuk dapat berkomunikasi. Ya, berkomunikasi itu bisa melalui secara tertulis, ya, melalui tulisan, membaca, berbicara, bahkan juga mendengar, ya. Mendengar saja itu sudah dapat kita katakan sebagai komunikasi. Nah, kemudian komunikasi yang buruk itu merupakan sumber konflik antar personal. Jadi di sini dapat memberikan bentuk buruk dari sebuah komunikasi itu. Kemudian juga sebuah ide betapapun hebatnya ya, tidak berguna hingga dapat disampaikan dan dipahami oleh orang lain. Jadi kesimpulannya bahwa komunikasi itu meliputi transfer maupun pemahaman yang dapat ditelaah maknanya. Nah, adanya miskomunikasi. Nah, miskomunikasi itu eh, seperti yang kita lihat pada gambar ini ya, adanya kesalahan di dalam komunikasi. Jadi kesalahan-kesalahan tersebut dapat menimbulkan akibat yang fatal. Nah, kemudian ini juga salah satu bentuk dari contoh dari miskomunikasi. Ya, jadi kita harus pahami dulu informasi yang disampaikan oleh pemberi informasi tersebut sehingga dapat kita cerna apa yang disampaikan. Nah, kita bahas mengenai fungsi, proses, dan arah komunikasi. Di sini ada fungsi dari komunikasi itu sendiri. Nah, ada 4 ya di sini fungsi dari komunikasi. Jadi terdapat banyak fungsi komunikasi pada aktivitas rutin setiap hari. Yang pertama ada kontrol atau kendali. Jadi fungsi dari komunikasi itu sebagai kendali, yaitu komunikasi berfungsi untuk mempengaruhi kepribadian dan tindakan orang-orang, di mana dalam pembuatan aturan maka harus ada sebuah komunikasi.
Nah, kemudian untuk mengirimkan atau menyebarkan informasi, di mana komunikasi penting sebagai guna untuk mengungkap isi pikiran yang dibutuhkan untuk mencapai suatu hal. Nah, fungsi komunikasi itu juga sebuah motivasi ya, sebagai motivasi di mana komunikasi itu bisa dilakukan untuk membangkitkan gairah atau semangat. Nah, hal seperti ini umumnya dikerjakan oleh para motivator, seperti diundang ke perusahaan besar, ya, untuk memotivasi para pekerja atau seminar-seminar yang diadakan oleh para motivator. Kemudian motivasi itu untuk menyampaikan pikiran atau perasaan. Kemudian juga untuk mengajarkan sesuatu seperti kegiatan belajar mengajar ya, seperti saat sekarang ini kita juga sedang berkomunikasi. Nah, di sekolah tentunya perlu ada sebuah komunikasi. Nah, komunikasi juga untuk mengetahui atau mempelajari dari peristiwa yang ada di lingkungan sekitar. Kemudian agar tidak tersaing atau terisolasi dari sebuah lingkungan. Kemudian komunikasi juga meredakan atau menghilangkan perasaan tegang, ya, supaya kita tidak nervous pada suatu kegiatan ya, ataupun pada suatu acara. Nah, dengan berkomunikasi juga akan menghilangkan perasaan tegang tersebut. Nah, komunikasi juga untuk menambah pengetahuan, ya. Dengan komunikasi kita juga dapat menambah ilmu pengetahuan. Kemudian untuk mengisi waktu luang, hal ini sering dilakukan orang-orang yang sering nongkrong di warung-warung kopi ya, seperti kita sering ngumpul di kafe-kafe. Nah, itu sering kita melakukan sebuah komunikasi. Dan komunikasi juga sering dilakukan sekedar untuk memperoleh hiburan ataupun menghibur orang lain. Dan juga fungsi dari komunikasi ini untuk membujuk ataupun memaksakan orang lain agar mampu atau mau berpendapat maupun bersikap yang berdasarkan apa yang diinginkan. Jadi semuanya dapat kita laksanakan dengan menggunakan komunikasi. Kemudian di sini kita lihat ada proses komunikasi. Jadi agar bisa memahami proses komunikasi ini, maka perlu mengetahui apa saja sih unsur-unsur. Nah, seperti siapa pengirimnya, ya, siapa pengirimnya itu disebut dengan komunikator. Terus apa isi dari informasi tersebut, kemudian saluran komunikasi yang dipakai itu apa, atau medianya apa, ya, kepada siapa informasi itu ditujukan, dan apa efek yang akan ditimbulkan. Nah, komunikasi itu berkewajiban untuk mengusahakan supaya informasi itu mampu ditangkap komunikan dengan baik. Jadi, pengirim informasi bisa berupa individu maupun secara organisasi. Nah, sebelum informasi itu dikirim ya, perlu dipersiapkan dengan matang dulu. Jadi tujuan utama dari pengirim itu menyediakan pesan dengan suatu cara tertentu agar penerima dapat menangkap dengan baik maksud yang diinginkan oleh si pengirim informasi. Kemudian informasi dari komunikator yang dikirim ke penerima via media tertentu. Jadi pesan yang diterima itu tentunya harus dengan bahasa yang bisa dicerna, kemudian diterima dengan pikiran, kemudian sehingga maksud pesan itu bisa ditangkap dengan sempurna. Nah, hasil akhir dari proses komunikasi yaitu agar terjadi perubahan sikap si penerima ini berdasarkan harapan dari si pengirim. Nah, jika terjadi umpan balik berarti terjadi komunikasi dua arah. Nah, di mana kedua pihak berfungsi sebagai pengirim sekaligus penerima informasi. Nah, dengan adanya interaksi dua arah, pengirim bisa memantau ya seberapa jelas informasi yang dikirimkan kemudian dapat diterima. Nah, pengirim dapat mengetahui apakah informasi yang dikirimnya itu bisa ditafsirkan secara benar oleh si penerima. Nih, adanya umpan balik dari si komunikator. Komunikator menyampaikan pesan, kemudian adanya media ya, kemudian diterima oleh si komunikan. Nah, jika seandainya ada umpan balik, berarti terjadinya komunikasi dua arah.
Nah, di sini kita akan lihat arah dari komunikasi itu. Arah komunikasi ada 3 ya. Yang pertama ada arah ke bawah, arah ke atas, dan lateral atau horizontal. Nah, contohnya kalau untuk ke bawah ada instruksi, arahan kerja, ya, informasi kebijakan dan prosedur dari sebuah pekerjaan. Kalau untuk arah ke atas adanya feedback, ya, seperti ada pengisian kuesioner. Kemudian kalau untuk horizontal itu contohnya antar individu yang setara. Nah, itu bentuk dari arah komunikasi. Kemudian komunikasi antar personal, ya, di sini di dalam komunikasi antar personal itu ada tiga bagian. Yang pertama secara lisan, kemudian tertulis, dan nonverbal. Kalau untuk lisan merupakan sarana utama dari sebuah komunikasi. Contohnya ada pidato, diskusi, ya, kemudian desas-desus, sebuah informal, ya. Kemudian yang kalau secara tertulis itu komunikasi dalam bentuk tulisan atau berupa simbol. Contohnya ada berupa memo, fax, email, buletin, dan lain sebagainya. Kemudian komunikasi antar personal yang ketiga itu adalah nonverbal. Nah, nonverbal di sini maksudnya pelengkap komunikasi yang meliputi gerakan tubuh, intonasi, mimik wajah, ya, jarak fisik, dan lain sebagainya. Jadi berupa simbol-simbol untuk penyampai informasi. Ya, seperti eh, kalau kita di tempat umum, ya, adanya parkir. Nah, ketika kita mendengarkan peluit tukang parkir, berarti kita mendengarkan berupa simbol, ya, simbol bahwa kita dipandu oleh tukang parkir. Nah, seperti itu. Kemudian komunikasi di dalam sebuah organisasi. Nah, penting sekali ya di dalam sebuah organisasi itu adanya sebuah komunikasi. Nah, komunikasi dalam organisasi ini ada 4 bagian. Yang pertama ada secara formal, informal, ya, berbantuan komputer, dan knowledge management. Nah, kalau untuk informal itu bisa dalam bentuk jaringan rantai, ada jaringan roda, dan seluruh saluran. Kemudian kalau berbantuan komputer seperti media, ya, adanya email, kemudian instant messaging, ada intranet atau extranet, ada video conference. Nah, seperti saat sekarang ini komunikasinya juga berbentuk berbantuan komputer, ya, komunikasi dalam sebuah organisasi. Nah, polanya bisa kita lihat dari gambar ini, ya, ada jaringan rantai, jaringan roda, dan seluruh saluran. Kemudian pemilihan saluran komunikasi. Jadi mulai dari kekayaan saluran rendah sampai ke kekayaan saluran tinggi. Berupa laporan formal buletin, pidato yang direkam, kelompok kerja, pidato langsung, konferensi video. Jadi itu bentuk dari yang rendah ke yang tinggi. Sedangkan kalau dari yang tinggi ke yang rendah, itu contohnya ada percakapan tatap muka, percakapan telepon, voicemail, ada email, memo, dan surat. Seperti itu. Nah, jadi di dalam komunikasi itu ternyata juga ada beberapa hambatan, ya, hambatan yang sangat efektif dalam sebuah komunikasi. Nah, hambatannya itu bisa berupa penyaringan atau filtering, ya. Kemudian ada persepsi selektif, bagaimana seseorang menerima atau menangkap dari informasi yang diterimanya. Kemudian ada kelebihan informasi, jadi overload informasi yang diterima. Kemudian emosi, ya. Jadi emosi itu juga dapat menghambat dari komunikasi yang disampaikan. Tergantung emosi yang si penerima ataupun penyampai yang akan memberikan informasi maupun yang penerima informasi itu juga merupakan bagian dari hambatan dalam sebuah berkomunikasi. Kemudian bahasa. Nah, bahasa ini penting sekali, ya. Apalagi di Indonesia itu terdiri dari berbagai suku bangsa dan berbagai bahasa. Masing-masing daerah punya bahasa tersendiri. Nah, sehingga supaya lebih efektif informasi yang disampaikan,
kita dapat menggunakan bahasa nasional kita, yaitu bahasa Indonesia. Nah, seringkali penggunaan bahasa-bahasa yang kurang dimengerti yang disampaikan oleh informan, kemudian diterima oleh si penerima informasi ini, jadi kurang kurang dimengerti, sehingga melalui bahasa itu juga merupakan hambatan, ya, hambatan di dalam sebuah berkomunikasi. Dan yang terakhir ada kesulitan di dalam komunikasi. Ya, kesulitan-kesulitan itu bisa jadi karena jarak, ya, karena media juga. Nah, seperti itu. Baik, terima kasih. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai komunikasi. Eh, Kita jumpa lagi pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.